semoga kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Husnul khotimah itu memang gampang diucapkan, tapi sebenarnya tadi kan sudah ada liputannya, sulit ternyata mencapai husnul khotimah ya. Betul, nah, yang jelas husnul khotimah itu kan berakhir dengan baik. Makanya pada saat kita menghadapi kematian, ada yang mengatakan kematian itu adalah sebuah rahasia dari Allah. Ya, Allah sudah tahu, tapi kita nggak paham. Ya. Ada 3 hal yang jadi rahasia dari kematian. Pertama, caranya, tempatnya, dan waktunya. Nah, karena itu pada saat kita tidak memiliki pengetahuan untuk itu, sebijaknya mungkin kita banyak-banyak berbuat kebaikan, berpikir baik, berlaku baik, ya, bersikap baik, ya, banyak-banyak berbuat amalan baik, sehingga pada saat malaikat maut menjemput kita, dijemput dalam keadaan husnul khotimah, iya, bukan dalam keadaan su'ul khotimah ya. Betul, dan saya juga ingin nih menyampaikan kepada pemirsa bahwa ada 3 panggilan untuk kita umat Islam. Oh iya, apa? Pertama panggilan azan, kedua panggilan ke Baitullah, yang gitu ya. ketiga panggilan ke rahmatullah. Mau yang mana dulu? Pilih salah satu. Saya mendingan yang panggilan azan langsung buru-buru sholat ya. Nanti ada rezeki langsung ke Baitullah. Tapi yang terakhir ya. Yang kedua dong. Apa? Ya promosi Iya. juga. Tapi azan juga emang harus untuk sholat tepat waktu. Iya. Ntar dapat travel lagi ya. Bonus ya. Oke, setelah ini kita akan bicara mengenai doa. Mungkin ada di antara kita yang sudah berdoa tapi doanya sepertinya tidak dikabulkan. Dan ternyata iblis itu berdoa dan dikabulkan oleh Allah. Waduh, iblis aja dikabulkan ya. Nah, untuk tahu seperti apa beritanya, jangan kemana-mana. Tetap di Berita Islami Masa Kini. Kan tadi berita yang akan sampaikan ini, iblis saja berdoa, doanya dikabulkan. Tapi di antara kita ada yang males untuk berdoa. Nah, makanya seperti apa sih beritanya supaya kita tidak lari kemana-mana ya? Ini dia. Lari kemana? Iblis saja berdoa dan dikabulkan. Mengapa kita masih malas? Sebagai manusia, kita memiliki banyak keterbatasan, baik untuk menyelesaikan suatu masalah, menggapai sesuatu, atau yang lain sebagainya. Oleh karena itu, Allah telah berfirman pada hambanya untuk berdoa memohon padanya, karena tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah Ta'ala. Namun sekarang ini banyak manusia yang lupa untuk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal sebuah usaha tidak akan berhasil jika tidak diiringi dengan berdoa. Maka sudah sepantasnya kita menyadarkan diri dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak hanya permintaan besar yang bisa kita panjatkan, permintaan sekecil apapun kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa padanya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta kebutuhannya kepada Tuhan, sampai pun kepada meminta garam, sampai pun meminta tali sandalnya ketika putus. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allah berfirman mengenai anjurannya bagi umat muslim untuk berdoa dan akan diperkenankan baginya. Bahkan dikatakan, orang yang tidak pernah memohon atau meminta bantuan pada Allah, maka dia adalah orang yang sombong. Iblis saja berdoa dan dikabulkan. Mengapa kita tidak mau untuk berdoa padanya? Pemirsa beriman, iblis meminta untuk diberi ketangguhan hingga mereka dibangkitkan. Kemudian Allah menjawabnya bahwa sesungguhnya iblis telah diberikan ketangguhan. Mengapa Allah mengabulkan apa yang diminta oleh iblis? Ya, ini karena di dalam doa iblis terdapat hikmah, kehendak, dan keinginan kuat dari iblis yang tak bisa diselisihi ataupun ditolak. Lalu apa saja doa iblis yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Pertama, iblis meminta agar Allah membiarkannya berbagi dalam harta dan anak manusia. Lalu Allah mengizinkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak, dan janjikanlah mereka, tidaklah janji setan kecuali tipuan. Quran Surah Al-Isra ayat 64. Harta yang diambil oleh iblis dari manusia adalah harta yang tidak dizakatkan, makanan haram yang bercampur dengan riba, yang terakhir makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Kedua, iblis minta agar Allah membiarkannya ikut bersama orang yang berhubungan dengan istrinya tanpa perlindungan dari Allah. Ketiga, iblis minta agar bisa ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan, namun bukan untuk tujuan yang halal. Iblis minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahnya.
Iblis minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjidnya. Iblis minta agar Allah menjadikan syair sebagai Qur'annya. Iblis minta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurnya. Lalu iblis minta agar Allah memberikan saudaranya, maka ia jadikan orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat sebagai saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang boros adalah saudara-saudara setan. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Lalu iblis minta agar Allah membuatnya bisa melihat manusia, sementara manusia tidak bisa melihat iblis. Lalu iblis minta agar Allah memberinya kemampuan untuk mengalir dalam aliran darah manusia. Allah menjawab, silahkan. Dan iblis bangga dengan hal itu hingga hari kiamat, karena sebagian besar manusia bersamanya di hari kiamat. Iblis berkata, wahai Muhammad Rasulullah, takdir telah ditentukan dan pena takdir telah kering. Maha suci Allah yang menjadikanmu pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin penduduk surga, dan yang telah menjadikan aku pemimpin makhluk-makhluk celaka dan pemimpin penduduk neraka. Ini akhir yang ingin aku sampaikan kepadamu, dan aku tak berbohong. Rasulullah SAW lalu membaca ayat, sesungguhnya ketentuan Allah pasti berlaku. Quran Surah Al-Ahzab ayat 38. Namun sayangnya, selain hanya fokus pada usaha yang tanpa doa, sebagian besar orang yang malas berdoa menganggap bahwa Allah tidak adil karena tidak mengabulkan doa-doa mereka. Padahal terdapat beberapa hal yang bisa membuat doa kita tidak terkabulkan. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang yakin pada Allah, maka dia akan mengabulkan doa-doanya. Sedangkan jika orang itu lalai, maka Allah tidak akan mengabulkan doanya. Maka apabila doa kita belum terkabulkan, lihatlah ke dalam diri sendiri. Dosa apa yang telah kita lakukan hingga Allah belum mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Selain itu, berdoalah di waktu yang mustajab, seperti di antara azan dan iqamah. Perhatikan juga tempat yang mustajab seperti di masjid. Terlepas dari itu semua, percayalah bahwa apa yang ditakdirkan Allah adalah takdir yang paling baik untuk kita. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Namun jangan kecewa jika doa kita belum dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab orang yang berdoa tidak pernah rugi. Akan ada 3 kemungkinan bagi doanya tersebut: dikabulkan, disimpan sebagai kebaikan untuk akhirat, dijauhkan dari keburukan. Nah, pemirsa beriman, maka mulai sekarang berdoalah kepada Allah agar dimudahkan usaha kita, dilancarkan rezeki kita. Jangan lupa untuk sekedar mengucapkan doa permohonan seperti, ya Allah, permudahkanlah, ya Allah, lancarkanlah, atau sekedar mengucapkan doa singkat, Allahumma yassir wa la tu'assir, yang artinya, ya Allah, permudahkanlah, jangan engkau persulit. Jangan sampai kita kalah dari setan yang senantiasa selalu kuat keinginannya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Namun jangan kecewa jika doa kita belum dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab orang yang berdoa tidak pernah rugi. Akan ada 3 kemungkinan bagi doanya tersebut: dikabulkan, disimpan sebagai kebaikan untuk akhirat, dijauhkan dari keburukan. Nah, pemirsa beriman, maka mulai sekarang berdoalah kepada Allah agar dimudahkan usaha kita, dilancarkan rezeki kita. Jangan lupa untuk sekedar mengucapkan doa permohonan seperti, ya Allah, permudahkanlah, ya Allah, lancarkanlah, atau sekedar mengucapkan doa singkat, Allahumma yassir wa la tu'assir, yang artinya, ya Allah, permudahkanlah, jangan engkau persulit. Jangan sampai kita kalah dari setan yang senantiasa selalu kuat keinginannya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita semua jadi orang-orang yang
tidak lupa untuk terus berdoa ya. Karena kalau ketika kita berhenti doa berarti kita tidak bersyukur, kita merasa sombong dan tidak mengakui keesaan Allah yang Maha pemilik segalanya. Betul sekali, karena doa itu adalah senjatanya orang mukmin, ya. Pada saat kita berdoa, kita merasa belum dijawab, jangan kecewa. Karena ada ulama yang mengatakan doa itu ada 3, yang langsung dikabulkan hari itu saat itu, ada yang ditunda, ada yang diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi setiap doa insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Gitu. Jadi jangan kecewa ya, buat yang belum dapat jodoh ya, belum kok lihatnya ke sana ya, enggak ya, belum yang dapat jodoh, terus buat yang belum dapat anak, belum dapat pekerjaan, insya Allah berdoa dan juga diikuti dengan usaha tentunya. Insya Allah Allah mudahkan ya. Harus sabar terus ya, betul dan tidak lupa untuk terus berikhtiar. Betul. Oke, baik. Berita berikutnya mengenai apa nih? Udah. Mengenai orang yang mu'alaf, seorang mu'alaf. Wow. Dari Belgia. Kenapa ya begitu spesial ya orang ini ya? Oke, ini konon katanya kayak lagu itu, kayak lagu Mbah Dukun. Konon katanya. Iya, jadi katanya itu setelah melancong ke berbagai negara, katanya sih 60 negara, akhirnya beliau masuk menjadi Muslim. Oke, nah seperti apa beritanya? Jangan kemana-mana, akan hadir saat lagi, tetap di Berita Islami Masa Kini.